Oke, di video kali ini kita lanjut ke topik keempat terkait dengan financial distress. Atau biasanya ini masalah terkait kebangkrutan. Jadi, kalau dari buku, ya, di silabus itu diminta untuk menjelaskan definisi financial distress. Jadi, financial distress itu adalah situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban lancar seperti membayar bunga atau uang pokok, sehingga perusahaan terpaksa melakukan tindakan korektif. Nah, kesulitan keuangan itu dibagi dua. Yang pertama ada namanya stock based insolvency, jadi kebangkrutan secara neraca. Nah, ini adalah kondisi di mana secara hitung-hitungan di atas kertas ya laporan posisi keuangan atau neraca itu perusahaan sudah dalam artian tenggelam, di mana total utang perusahaan sudah lebih daripada nilai pasar aset keseluruhan. Gampangnya, misalkan kita punya utang 100 juta, tapi kalau seluruh barang yang kita punya, HP, motor, laptop itu dijual, totalnya cuma 80 juta, maka kita masih kurang 20 juta. Nah, kalau dari konteks perusahaan, biasanya dia perusahaan properti milik utang ke bank 10M, namun karena krisis, nilai tanah dan bangunan yang mereka punya itu harganya jatuh cuma 7M. Secara teknis perusahaan ini sudah bangkrut karena hartanya tidak cukup untuk menutupi utangnya. Terus ada flow based insolvency, ini kebangkrutan secara arus kas. Jadi ini kondisi kalau perusahaan sebenarnya memiliki aset yang sangat mahal, tapi aset tersebut tidak bisa segera diubah menjadi uang tunai untuk membayar tagihan yang memang segera datang. Gampangnya misalkan kita punya warisan 1M, tapi di kantong kita nggak punya uang sebesar pun. Tiba-tiba ada tagihan, dananya 1 juta. Nah, karena tanah itu nggak bisa langsung segera dijual, maka eh, kita nggak bisa bayar tagihan tersebut. Ya, ini eh, kebangkrutan bukan karena miskin, tapi memang secara kita nggak punya likuiditas uang cash saat itu gitu. Kecuali memang kayak tanah tadi bisa langsung hari itu dijual. Kalau perusahaan ini contohnya banyak ya. Misal kita punya pabrik 50M, namun semua uang kasnya minipis ya, nggak mungkin full habis. Nah, saat mau bayar gaji karyawan, ini nggak bisa ya. Perusahaan nggak punya uang di rekening, ya asetnya pun banyak tapi nggak bisa juga langsung dicairkan gitu, asetnya mau dijualin gimana gitu kan. Nah, terus yang kedua, ini di silabus dia diminta untuk menjelaskan dan menganalisis tindakan yang dilakukan perusahaan kita mengalami financial distress. Jadi kalau ada soal apa aja sih nanti yang dilakukan ketika ada financial distress? Yang pertama, bisa restrukturisasi aset. Ya, langkahnya pertama dia bisa menjual aset, menjual pabrik, tanah untuk bisa dapat kas, mengurangi belanja modal. Jadi dia menghentikan proyek-proyek investasi yang baru, menunda pembelian mesin, dan menghemat kas, merger dengan perusahaan lain. Jadi mencari perusahaan yang lebih sehat untuk membeli atau bergabung agar beban utang dapat ditanggung bersama. Yang kedua adalah restrukturisasi keuangan. Ini mengubah sisi kanan neraca. Ya, kalau kita punya utang, mungkin kita bisa melakukan beberapa negosiasi-negosiasi gitu ya. Oke, kita bisa melakukan beberapa negosiasi. Nah, di sini ada namanya private workout. Jadi, penyelesaian di luar pengadilan. Jadi, manajemen nanti ketemu nih dengan, misalkan ketemu bank, ngobrolin, bisa nggak utang pokoknya tahun depan misalkan. Bisa nggak bunganya nggak terlalu besar diturunin. Jadi, yaitu termasuk restrukturisasi atau nanti debt to equity swap, dia menukarkan utang menjadi kepemilikan saham. Jadi utang nanti bisa dikonversi ke saham. Jadi utang kita ada utang 10M, ya 10M -nya jadi saham aja gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tergantung negosiasi. Nah, ada yang namanya reorganisasi melalui pengadilan atau legal bankruptcy. Jadi jika negosiasi pribadi nggak tercapai, perusahaan bisa pakai jalur hukum. Nah, langkah terakhir, jika restrukturasi aset dan keuangan tidak mungkin dilakukan, ya maka langkah terakhir adalah dilakukan likuidasi. Jadi semua aset dijual, hasilnya urutan yang pertama itu adalah bagian kreditor dulu, yang kayak bank.
dan lain-lainnya. Itu yang pertama, menerima atau diwajibkan untuk dipenuhi dulu kewajibannya, baru nanti ke yang lainnya. Yang ketiga, diminta untuk menjelaskan definisi restrukturisasi, reorganisasi, dan kepailitan. Mungkin ini secara definisi aja ya. Karena di silabusnya cuma diminta definisi. Kalau restrukturisasi itu terkait dengan mengubah struktur perusahaan guna meningkatkan kinerja. Tadi kita udah ambil contoh restrukturisasi aset atau restrukturisasi keuangan. Kalau reorganisasi ini tindakan hukum formal untuk menata kembali struktur modal perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar tetap beroperasi. Jadi prosesnya perusahaan mengajukan rencana penyelamatan ke pengadilan. Jika disetujui, perusahaan mendapat perlindungan dari sita aset oleh kreditor, sementara mereka memperbaiki diri. Jadi untuk kalau bisa jangan disita dulu. Mungkin ada celah untuk perbaikan, misalkan kasih waktu tengah waktu biar nggak langsung eh, apa mati gitu ininya perusahaannya. Sehingga nanti diharapkan kalau perusahaan yang sudah bangkit itu bisa memenuhi kewajibannya. Yang ketiga adalah kepailitan atau bankrupsi. Jadi kondisi secara hukum di mana nanti perusahaan itu nggak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya dan biasanya ada penghentian operasi. Ya prosesnya pasti semua aset aset dijual. Tadi yang paling pertama prioritas adalah kreditor. Nah, keempat ini diminta untuk menganalisis pilihan antara private workout dengan kepailitan. Private workout ini dia penyelesaian secara sukarela, tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah jalur di mana perusahaan bernegosiasi. Ya tadi struktur utangnya mungkin kalau banknya masih cuman nggak banyak kita bisa negosiasi ya. Terus kalau misalkan workout ini dia kalau misalkan aset kita masih oke gitu ya, masih bisa diandalkan, mungkin ini juga bisa membantu bisa jadi kayak memperlebar ya atau memperbesar tingkat kepercayaan kreditor. Nah, private record ini juga bisa dilakukan kalau kita nggak mau ribet dengan biaya hukum karena kan untuk legalitas pengacara dan sebagainya kan lumayan cost. Nah, kalau kepailitan ini dipilih jika struktur utang kita kompleks, kreditur kita banyak, terus em, ya punya ratusan pegang obligasi, terus ada masalah holdout, ada sebagian kecil kreditor yang menolak negosiasi em, dan sebagainya. Apalagi nanti kalau terkait aspek pajak. Nah, kalau di buku sih kita lihat ya, menyimpulkan bahwa sebenarnya private workout itu adalah pilihan utama yang harus dicoba terlebih dahulu. Jadi kita coba negosiasi dulu, jangan langsung bilang bangkrut deh gitu. Karena biasanya jauh lebih murah dan lebih efisien. Namun jika perusahaan mendeteksi adanya konflik kepentingan, ya antara kreditor atau ada ancaman penyitaan aset, maka kepalitan formal atau reorganisasi bisa jadi pilihan. Terus yang kelima, oke, yang kelima ya. Yang kelima itu terkait dengan em, mengidentifikasi prepackage bankruptcy. Jadi kombinasi antara private workout dan legal bankruptcy. Jadi prepackage bankruptcy itu kalau ditanya definisi ya pasti kondisi di mana perusahaan menegosiasikan eh, perusahaan menegosiasikan rencana reorganisasi dengan para kreditor secara private sebelum mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Jadi jika berkas diajukan ji- jadi ketika berkas diajukan ke pengadilan, rencana pembayaran utang dan pembagian aset sudah disetujui oleh mayoritas kreditor. Sehingga pengadilan hanya berfungsi sebagai stempel pengesahan hukum. Ya, jadi mungkin ini biar nggak ribet ya, biar nggak banyak konflik di pengadilan ya tetap dibawa ke pengadilan, tapi juga ada eh,
private workoutnya dia kayak bilang ya nanti pembagiannya seperti ini gitu. Ya cara kerjanya pasti ada negosiasi, nanti perusahaan bertemu dengan kreditor. Mungkin juga ada voting ya di antara kreditor untuk persetujuan pengajuan hukum ya, perusahaan tetap mendaftarkan diri ke pengadilan, ke pilitan ya, sekaligus melampirkan rencana yang sudah disetujui, kemudian konfirmasi ke pengadilan. Karena sudah ada sepakat, hakim biasanya memberikan persetujuan dalam waktu yang singkat. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, jadi nggak perlu konflik lagi ketika di pengadilan mau baginya berapa nanti misalkan, untuk ketika memang sudah terjadi kepailitan. Nah, mengapa menggunakan prepackaged bank korupsi? Jadi ini memang direncanakan yang pertama untuk mengatasi masalah holdout. Jadi kelemahan eh, private workout. Jadi dalam private workout itu satu kredit kecil yang menolak bisa menggagalkan seluruh rencana. Jadi dalam prepack prepack ini, karena ini masuk jalur hukum, maka pengadilan bisa memaksa kreditor yang menolak itu untuk ikut setuju. Karena kan tadi mungkin ada sistem voting ya di antara misalkan kita punya beberapa kreditor. Nah, kalau empat dari sat, empat dari lima kreditor setuju, yang satu nggak setuju, dan kalau sudah masuk pengadilan ini jadi yang satu itu harus ikut setuju. Nah, kemudian yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Jadi kepilot ini secara formal dia bisa memakan waktu yang bertahun-tahun, sehingga pre-package ini dia seringkali selesai hanya dalam dalam hitungan berapa bulan saja. Nah, nomor 6 ini dia terkait dengan opsi penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau kepailitan. Jadi penundaan kewajiban bayar utang itu didefinisikan sebagai masa moratorium atau masa tenang yang diberikan oleh pengadilan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan para kreditornya. Nah, tujuan utamanya dari restructuring ini, jadi perusahaan itu meyakinkan bahwa bisnisnya itu masih bisa punya masa depan. Nah, selama masa PKPU, jadi kreditor itu tidak boleh menyita aset perusahaan. Perusahaan tetap beroperasi di bawah pengawasan pengurus yang ditunjuk ke pengadilan. Hasil akhirnya, jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditor, maka utang utang direstrukturisasi, misalkan dicicil 10 tahun gitu. Jika ditolak, perusahaan otomatis akan jatuh ke status pilot. Nah, kalau kepailitan itu kondisi tadi sudah dibahas ya. Tujuan utamanya itu pasti likuidasi, jadi penyelesaian kewajiban dengan cara menjual apapun yang tersisa dari perusahaan ya. Kemudian nanti mekanismenya ya, kendali perusahaan diambil sepenuhnya oleh kurator. Direksi tidak lagi berwenang mengelola perusahaan, nanti kurator akan menjual aset dan membagikan hasilnya. Nah, ini kapan memilih PKPU dan kepailitan ya. Jadi eh, di sini bilang perusahaan sebaiknya mengajukan PKPU jika masalah likuiditas atau flow base, tapi bukan masalah stock base. Jadi perusahaan punya banyak aset dan proyek di masa depan, hanya saja saat ini dia nggak punya uang tunai. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Dia nggak bisa bayar utang mungkin karena asetnya dalam bentuk aset-aset jangka panjang yang nggak bisa langsung cair. Sementara utang jangka pendek mungkin sudah banyak di sini. Dukungan kreditor. Jadi manajer merasa kreditor masih mau diajak kompromi karena mereka akan mendapatkan uang lebih banyak jika perusahaan tetap hidup. Ya, itu. Kan jalan bunganya jalan juga nanti. Prospek bisnis, industri atau pasar masih bagus ya. Masalahnya keuangan hanya disebabkan oleh faktor internal yang bisa diperbaiki melalui restrukturisasi. Jika gagal, penting ya di undang-undang kalau nggak salah, bahwa PKPU ini dia kayak pedang bermata dua. Jika perusahaan mengajukan PKPU namun gagal mencapai kesepakatan, maka dalam waktu atau gagal lah dalam bernegosiasi dengan kreditor, dia dalam waktu 270 hari, maka perusahaan itu akan langsung dinyatakan valid secara hukum. Oke, yang terakhir ini metode Alman Z-score. Ya, penilaian kebangkrutan ini lumayan lama, metode yang lama, tapi kita coba lihat dia pendekatannya pakai rasio keuangannya, pasti pakai data data keuangan. Nah, model model Altman Z score ini dia
pakai analisis sehingga dia ditemukanlah rumus Z-score ya 1,2 X1 1,4 X2 ini sebenarnya sudah hasil dari penelitian si Alpan Z-score sendiri. Terus X1 itu apa ya? Nanti rasio-rasio yang ada ya yang X1 itu working capital to total asset. X2 itu RE return earning to total asset. S3 dan seterusnya. Ini cuma kita fokuskan hafalan rasio ya ini memang harus dihafalkan karena nanti angkanya pasti ada ada angka-angka yang harus kita lihat. Dari hasil Z ini nanti biasanya pertanyaan dia masuk ke zona mana. Nah, kalau dia Z-nya lebih dari 299 maka dia zona hijau. Jadi kategorinya perusahaan sehat. Kalau di antara 1,81 sampai 2,99 dia agak abu-abu dan kalau kurang dari 1,81 dia di stress zone. Jadi bisa ada risiko tinggi untuk bangkrut. Ya, itu gambar. Tapi beda-beda ya. Ternyata untuk perusahaan publik ini Atman juga bikin suatu model. Nah, dia em, ininya konstantanya dia berubah-ubah. Jadi nanti kita lihat di latihan soal besok biasanya umumnya tuh yang keluar ya memang yang seperti ini, yang standar. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita nanti lanjut ke materi berikutnya terkait dengan merger dan akuisisi. Oke, terima kasih.